Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Sejarah singkat kecerdasan buatan. Saat ini banyak sekali yang membicarakan tentang kecerdasan buatan atau yang disingkat dengan AI. Istilah ini mengacu pada robot, mesin, atau software yang dapat melakukan tugas kompleks secara mandiri tanpa diberi instruksi untuk setiap langkahnya. Para ahli setuju bahwa AI itu akan mengubah hidup kita. Perkembangan AI dapat kita lihat dan kita telusuri dengan kembali ke beberapa dekade sebelumnya. Pada musim panas tahun 1956, pemimpin ahli matematika dan ahli bahasa komputer Amerika Serikat berkumpul untuk melakukan proyek penelitian, di mana visi mereka ialah mengembangkan sistem yang dapat belajar mandiri untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Program AI pertama dapat membuktikan teorema-teorema matematika. Setelah itu, bahasa pemrograman muncul untuk memproses symbolic structure. Perintis AI pada tahun 1960-an bermimpi menciptakan mesin super untuk memecahkan masalah yang umum. Mereka meneliti mesin yang menerjemahkan bahasa dan mengembangkan robot pertama di dunia yang bisa bergerak ke sana kemari dan mengerjakan tugas-tugas yang simpel. Kemudian, chatbot pertama yaitu Eliza dikembangkan oleh ilmuwan komputer Jerman Amerika yaitu Joseph Weizenbaum. Eliza mensimulasikan tanggapan seorang dari psikoterapis selama konsultasi kepada pasien, dan hal ini dianggap realistis oleh beberapa orang. Para peneliti selalu menyimpulkan bahwa masalah dalam dunia nyata itu lebih rumit dibandingkan masalah spesifik yang mereka tangani. Kemudian, terjadi pengurangan dana dan minat dalam penelitian AI, yang disebut juga dengan AI winter. Pada tahun 70-an, para ilmuwan mempertanyakan apakah AI itu benar-benar bisa cerdas atau hanya mensimulasikan kecerdasan. Di awal 80-an, muncul sistem pakar yang pertama, di mana dia menggabungkan pengetahuan dari beberapa pakar untuk menyelesaikan beberapa hal, kayak menganalisis kerusakan pada kendaraan, mendiagnosis kondisi medis, bahkan chatbots yang memberi saran kepada traveler untuk membeli suatu tiket lewat telepon. Pada tahun 1997, Deep Blue mampu mengalahkan pemain catur terhebat di dunia yaitu Garry Kasparov, dan untuk pertama kalinya sistem pakar telah membuktikan keunggulannya dari manusia. Mereka dilatih dengan semakin banyak data industri dan servis robot, maka semakin otonomus dan mudah beradaptasi. Mereka berkembang menjadi self-learning system. Sejak 2010, perkembangan AI sangat cepat di seluruh dunia karena daya komputasi dan penyimpanan telah tumbuh secara eksponensial. Belum lagi teknologi yang ditingkatkan. Misalnya teknologi long short-term memory yang dikembangkan oleh ilmuwan Jerman, di mana merupakan komponen penting dari speech recognition saat ini. Terlebih lagi, internet dan media sosial yang menyediakan akses ke sejumlah data yang besar. Berkat metode AI dan daya komputasi, big data yang tidak struktur ini dapat dianalisis dalam waktu yang singkat. Aplikasi yang terkenal di dunia muncul secara berurutan. Komputer Watson memenangkan acara Jeopardy, yaitu kuis televisi yang paling populer di Amerika Serikat, dengan mengalahkan juara lama pada kuis tersebut. Asisten yang dapat menjawab pertanyaan dan memberi tanggapan dari perintah yang diucapkan. AlphaGo mengalahkan Lee Sedol, yaitu pemain Go terbaik dunia, di mana permainan ini jauh lebih rumit dari catur. Lalu ada DeepL, ialah mesin penerjemah otomatis yang terbaik, yang cerdas dan tanpa diragukan lagi. Self-learning system akan menghadirkan berbagai aplikasi dan meningkatkan produktivitas, dan potensi komersialnya juga sangat besar. Beberapa sistem AI mampu menghasilkan hasil yang manusia tidak dapat kerjakan. Tapi untuk tugas sehari-hari, sistem AI ini belum cukup untuk diandalkan. Beberapa orang takut pada robot kalau dia jadi rekan kerjanya, dan yang lain memperingatkan bahwa AI dapat saja di luar kendali. Yang pasti adalah bahwa tidak semua sistem itu dapat dipraktikkan, tetapi kita juga harus mengenali peluangnya. Kecerdasan buatan dapat menawarkan diagnosis kondisi medis yang tepat dan meningkatkan perawatan untuk pasien. AI juga dapat membantu kita mengatasi bahasa yang berbeda dan dapat meningkatkan arus lalu lintas di kota-kota besar dan mengurangi kemacetan, mencegah kecelakaan, dan melindungi lingkungan. Oleh karena itu, tugas kita ialah membangun AI untuk kebaikan masyarakat bersama.